Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi. Masya Allah. Senang banget pelajaran hari ini insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya. Tadi yang seperti aku bilang masih ada jamaah yang mau nanya, masih mau bacain pertanyaan dari medsos Islam itu Indah. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, biasanya sampai rumah masih terngiang-ngiang loh. Ntar dilakuin lagi di rumah. Kalau gitu jamaah yang mau nanya boleh angkat tangannya. Boleh angkat tangannya dari Like Earth Sukabumi. Ibu silakan berdiri. Ibu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nong Suryani dari Wanita Syarikat Islam Indonesia Cabang Kabupaten Sukabumi. Tepuk tangannya. Terima kasih sudah jauh-jauh datang ke Islam itu Indah dari Sukabumi. Masya Terima Allah. kasih kepada Ustadz Sam. Oke. Kami Siap, Bu. mohon Saya langsung berdiri aja, Bu. Samperin, Ustaz. memberikan solusi ataupun memberikan penjelasan yang sangat detail terhadap kami, terutama dalam hal mendidik anak perempuan, supaya anak-anak kita menjadi anak yang penurut, takwa, dan selalu menjadi qurrata ayun bagi orang tuanya. Berikan kami sebuah doa yang sangat mustajab dalam Al-Quran. Doa yang paling mustajab supaya anak-anak kami, anak-anak kita menjadi anak-anak yang penurut, takwa, dan qurrata ayun. Jadi Terima minta kasih. doa ya, terima kasih. Ibu nggak apa-apa boleh dibawa saja mic-nya. Terima kasih. Kayak lagi apa? Ustaz. Kayak lagi sidang tesis. Lagi sidang tesis. Berikan Oke. kami penjelasan detail. Tolong dijawab di depan ibu dosen ya, Ustaz Syam ya. Silakan Ustaz, biar nilainya bagus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Furqan ayat 74, doa yang populer, doa yang sering kita baca, surah Al-Furqan ayat 74. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Sudah cukup. Ayat ini subhanallah sangat indah redaksi bahasa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana, ya Allah berikan kami, hablana, berikan kami. Haba itu seakar kata dengan kata hibah. Pernah dengar hibah nggak Bu? Hibah itu artinya hadiah. Ibu pernah nggak dapat hadiah dari orang yang tidak dikenal? Pernah. Tapi kalau orang yang dikenal, keluarga dekat, orang yang disayangi, biasanya hadiahnya spesial atau biasa? Spesial. Makanya bahasanya di sini bukan meminta biasa sama Allah, tapi meminta hadiah sama Allah. Apa artinya meminta hibah sama Allah? Meminta sesuatu yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Hablana, ya Allah berikan aku sesuatu yang spesial. Bedanya haba dengan atina. Kalau atina berikan aku saja, tapi kalau hablana berikan aku hibah, hadiah. Hablana min azwajina. Hadiah apa itu yang terindah ya Allah? Pasangan kami. Wa dzurriyyatina, dan anak-anak kami. Qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata kami. Penyejuk mata itu artinya apa? Penyejuk mata itu adalah sesuatu yang membahagiakan seseorang sampai keluar air matanya. Itu disebut penyejuk mata. Penyejuk mata itu apa? Air mata yang keluar karena bahagia beda dengan air mata yang keluar ketika sedih. Ada dua orang ibu berada di bandara, satu melepas anaknya ke pondok, satu menjemput anaknya dari pondok, sama-sama menangis. Kira-kira sama nggak air matanya? Beda. Satu air mata sedih karena ditinggal anaknya, satu air mata bahagia karena menjemput anaknya. Beda air matanya itu. Air mata menjemput bahagia namanya air mata sejuk, namanya qurrata a'yun, penyejuk mata kami. Ya Allah, jadikan anakku ini anak yang membuatku menangis bahagia. Kapan biasanya orang tua menangis bahagia, Bu? Lihat anaknya wisuda tahfidz, dia bahagia. Lihat anaknya menikah, bahagia. Lihat anaknya sudah sukses, bahagia. Sampai meneteskan air mata, terharu subhanallah. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami orang-orang bertakwa yang imam, yang memimpin orang-orang yang bertakwa. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Di dalam ayat tadi ada sambungannya ternyata. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna
يسمعون فيها تحية وسلاما. Doanya sih udah hafal, tapi ada syaratnya. Apa? Mereka itulah yang diberikan daripada istana di surga. Nanti Allah Subhanahu wa taala kasih kepada mereka bima sabaru, karena kesabarannya. Mesti sabar orang. Sabar lagi. Sabar lagi orang. Subhanallah. Kuncinya sabar ya. Kuncinya sabar. Doa tiap hari tapi nggak sabar. Aduh susah juga. Oke, Masya Allah. Terima Masya kasih Allah. Tasya. Siap. Terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih untuk doanya, tepuk tangannya. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang sabar dan Allah mengijabah doa-doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang pertanyaan dari medsos ya, aku bacain ya. Dari Instagram @nurmayaismi. Assalamualaikum guru-guruku. Saya punya ayah yang sedang sakit dan saya hanya tinggal berdua dengan ayah kandung saya setiap hari. Berdua dan gak lama ayah saya sakit parah sehingga susah untuk beraktivitas, makan, minum, ganti baju, bahkan memandikan ayah saya yang sedang sakit. Itu susah katanya dilakukannya. Jika seperti itu bagaimana? Apakah saya berdosa melihat aurat ayah saya sendiri? Oke, ini akan dijawab melalui tausiah juga oleh Ustazah Nada. Iya, Silakan siap Kak Ustazah. Sony. Terima kasih. Masya Allah jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Kalau kasusnya semacam ini, maka pastilah berbeda. Karena Allah firmankan dalam Al-Quran, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma. Nah ini nih harus digarisbawahi. Kemudian kita ini harus melakukan hal yang terbaik buat orang tua kita. Terlebih lagi ketika orang tua kita sudah dalam keadaan yang udzur, sudah dalam keadaan yang sulit, sudah sakit-sakitan. Satu di antara keduanya atau bahkan kedua-duanya. Maka tugas anak kepada kedua orang tua adalah kita mengurusnya, kita merawatnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Justru jangan mentang-mentang, saya nggak mau ngelihat aurat orang tua saya, maka saya biarkan orang tua saya mandi dengan orang lain, mohon maaf. Kemudian bebersih dengan orang yang memang bukan mahramnya. Nah ini yang harus diperhatikan. Kalau yang tadi, yang sudah kita dengar dari para guru-guru kita bahwa itu adalah dalam keadaan yang normal. Tapi kalau memang orang tua kita membutuhkan kita, perhatian kita, bahkan juga sentuhan kita karena untuk mohon maaf dalam keadaan yang sangat terbatas, udzur, harus dimandikan, kemudian juga harus dibersihkan sehingga dibutuhkan untuk membuka aurat, maka ini dimaaf di dalam Islam. Kenapa? Karena dalam keadaan darurat. Akan tetapi ketika memang sudah selesai hajatnya, sudah tuntas apa yang harus dilakukan, maka segeralah ditutup aurat rapi-rapi, kemudian perlakukanlah orang tua kita dengan sebaik-baik. Jadi jangan jadi alasan terkait dengan masalah aurat. Akhirnya nggak bisa ngurusin orang tua kita. Akhirnya kita nggak mau memberikan perhatian kepada orang tua kita. Memang dalam pengurusan yang pertama, contoh, yang sakit adalah ayah kita. Maka yang pertama yang terbaik ngurusin itu adalah pasangannya, yaitu istri atau ibu kita. Tapi kalau sekiranya memang ibu kita pun juga dalam keadaan yang sulit, yang memang dalam keadaan terbatas, maka kita jangan lepas tangan. Kita sebagai anak wajib hukumnya untuk memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, kemudian melayani kedua orang tua kita, ibu maupun ayah, ya. Jadi jangan pernah ada pemikiran dalam diri kita, udah deh mendingan kita serahin aja kepada orang yang memang kita bayar. Itu boleh nggak? Boleh, tapi tentunya yang lebih baik lagi adalah tugas kita anak kepada kedua orang tua. Karena di sini posisinya adalah tadi itu yang dibahas sama Ustadz Syam, sabar, 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 sabar. Bisa jadi hal yang kita lakukan, kesabaran yang kita lakukan untuk melayani kedua orang tua kita, itulah adalah bentuk cara kita berbakti kepada kedua orang tua, dan itu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan jadi alasan aurat ini ketika kita mau ngurusin orang tua. Berikan yang terbaik, berikan pelayanan yang terbaik, kemudian rapihkan, tutup auratnya, kemudian kita berkasih sayang lagi kepada kedua orang tua kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah Nada untuk jawabannya. Terima kasih jamaah sudah bertanya. Jamaah, sekarang kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan dibawakan Ustadz Maulana, dilanjutkan doa akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Ustadz Maulana, silakan. Anak wanita dan ayahnya ada batasannya loh. Iya, ketahuilah batasan sosok anak dengan orang tua. Apalagi yang namanya anak perempuan dengan ayahnya. Batasannya adalah sebagaimana batasan seorang laki-laki dan perempuan. Kalau kita lihat dari sisi usianya, maka lihatlah dari sisi auratnya, tidurnya, mandinya,
dan sentuhannya. Dan ketika anak sudah dewasa, dalam hal ini sudah beralih tanggung jawab, maka ada batasan tanggung jawab. Karena sudah dialihkan dengan batasan itu, yakni peralihan lewat ijab kabul, penyerahan akad nikah dari orang tua kepada anak menantunya. Dan ada lagi, buat semuanya, kepada ayah pun dimanapun berada, boleh berkasih sayang, tapi tetap ada batasan-batasannya. Karena ketahuilah, mahram artinya tidak bisa dinikahi, haram untuk dinikahi. Sebagaimanapun sayangnya, maka ketika anak sudah, mohon maaf, sudah dewasa, tidak boleh lagi mencium bibirnya, tidak boleh lagi melihat auratnya, bahkan tidak boleh tidur sama anak perempuan. Amin. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من الصالحين. Ya Allah, bantu kami, bimbing kami, mendidik anak-anak kami menjadi keturunan yang saleh dan salihah. Begitu pula dengan kami, ya Allah, bantu kami, bimbing kami menjadi orang tua yang saleh dan salihah, sehingga anak keturunan kami menjadi saleh dan salihah, berkumpul berbahagia di dunia, begitu pula nanti berkumpul berbahagia di jannatul firdaus. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah datang ke Islam Itu Indah. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam Itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah